Ini adalah alat terapi kesehatan model bantal. Permasalahannya kabel putus, ini mati total. Adapun inputnya dia 110 sampai 220 volt 30 watt. Ini udah sistem otomatis ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, cara bongkar alat ini pertama buka jahitannya dulu. Setelah dibuka jahitannya pakai cutter, lepaskan sarung bantal keluar semua tanpa sisa. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini putuskan jahitannya pelan-pelan, jangan sampai robek. Hanya kita membuka benang-benangnya saja. Nah, ini agak sulit, tapi pelan-pelan, harus sabar, harus teliti, jangan sampai sobek ke yang lainnya. Kita hanya ngebuka penutup atas jahitan supaya mempermudah dalam perbaikannya. Nah, ini agak sulit, tapi kita harus pelan-pelan, sabar, jangan sampai sobek ke yang lainnya, supaya aman, sarung bantalnya tetap terjaga aman. Ini tinggal sedikit lagi ujungnya, sedikit lagi, dia agak ngumpet si benangnya, jadi harus pelan-pelan. Nah, sudah kebuka semua. Nah, jika sudah kebuka semua, kita lepas ke bawah, prosotin sampai dia terangkat semua, keluar sarung bantalnya. Alhamdulillah, nih kebuka ya. Nah, setelah ini kita black si lemnya itu, karena dia di lem, jadi kita black pelan-pelan juga supaya jangan dalamannya kena. Di dalamnya ada elemen dan kabel-kabel, jadi kita harus hati-hati juga, harus pelan-pelan, pelan-pelan seset, nanti dia akan terbuka si lem-lemnya. Nah, kalau udah kebuka dia lebih gampang karena dia di lem ya. Kita buka sampai setengah aja, nggak dibuka semua, jadi setengah badan lepas. Yang penting, nah bagian ininya yang terputusnya kita udah bisa perbaiki gitu. Nah, itu yang kabel putusnya, yang power ke elemen sama yang ke pius, jadi dia diamanin oleh pius. Untuk buka kabelnya kita butuh sordel ya. Nanti itu saya ambil solder dulu, nanti itu dilepasnya pakai sordel. Nah, kita colokin sordelnya, nunggu sampai panas. Nah, itu yang kabel kelihatan merah, kita copot yang masuk ke pius. Sambil nunggu panas, kita siapkan dulu kabel untuk yang disambungnya. Kita kupas sambil menunggu ya, menunggu sordel panas. Jadi kita siapin dulu dah apa yang diperlukan. Yang pertama, kabel stekernya sambil colokan, kita ukur dulu panjangnya seberapa. Nah, setelah itu kita kupas ujungnya buat dinempelin ulang. Nah, ujung kabel itu kita sordel juga supaya memudahkan penyambungannya gitu. Ujung kabel kita kasih timah secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, kita siapkan kabelnya dan selang anti panas. Nah, sebelum kita sambungkan kabel, kita lepas dulu yang kabel lamanya.
Nah, setelah terlepas baru kita sambungkan, masukkan selang anti panas supaya lebih aman, karena ini ada elemen jadi kita harus pakai pelindung ya, pakai selang anti panas supaya nanti pada saat digunakan aman. Ini kelemahannya yaitu kalau udah panas kabel jadi kaku, makanya sering putus. Nah, kita penyolderan ulang, tambahin yang tadi kurang banyak, jadi kita tambahin lagi. Oke, kita pertama sambungkan dulu yang kabel coklat ke pius. Nah, jadi kalau pakai timah kan gampang, cepet. Tinggal satu lagi yang warna biru, kita ukur dulu selang anti panasnya kedua ujung tersebut. Nah, ini kita sambungkan ke yang elemen, yang kabel ke sambungan elemen. Jika udah tersambung, nanti kita akan uji coba, akan tes pelan-pelan penyolderannya sampai benar-benar cair. Kalau sudah cair atau leleh, nanti dia akan nyatu antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Oke, ini udah selesai penyambungan. Nah, setelah itu kita masukkan lagi yang selang anti panasnya yang ukuran besar, yang ukuran 6 mili. Nah, setelah penyambungan selesai, kita mau uji coba nih, nyala enggak gitu kan. Kita colokkan ke steker, ke stop kontak. Nih, nah udah nyala ya. Oke, sudah nyala, udah normal, udah bisa digunakan. Kita lepas lagi, rapihkan elemen-elemennya, terus kabelnya jangan ada sampai yang terluka, karena ini arus listrik 220 volt AC ya, 30 watt. Jadi kita harus hati-hati juga. Ini supaya kenapa pakai selang anti panas ya, buat melindungi ya, supaya kabel powernya itu tidak leleh. Nah, sekarang teman-teman kita tahap untuk pengeleman sisinya, sisi busanya ini, tapi tidak semua ya, elemennya itu tidak dilem, hanya pinggirannya aja untuk menutup. Saya gunakan T8, ini sebetulnya lemnya untuk LCD HP ya, tapi ini sama aja sih, seperti lem Ibon, jadi dia lebih rekat juga sih. Nah, ini kita lem sampai rata, jangan sedikit-sedikit ya, kasih banyak supaya lebih kuat, lebih rekat ya. Terus oles-oles lemnya sampai benar-benar merata ya, jadi pas penutupannya nanti rapat semua gitu, tidak ada yang kosong. Nah, kita tekan sedikit, tekan-tekan biar dia lebih rekat si busanya ini. Tunggu sekitar 10-15 menit biar benar-benar dia merekat si lemnya. Kita tekan-tekan aja. Nah, kalau udah rapi, kita boleh tes dulu. Nah, udah nyala. Kalau udah begini, udah kita tes, nanti kita tinggal perapihan, tinggal pasang sarungnya lagi. Oke, kalau itu cabut, terus kita masukin bantalannya ini ke sarungnya. Masukin, tekuk dikit biar dia masuk lebih gampang. Nah, sampai full, menutup lagi. Nah, ini udah masuk semua ya.
bantalannya sudah masuk sarungnya semua, tinggal nanti dijahit lagi atasnya supaya ketutup rapi. Nah, ini udah sempurna ya, tinggal dijahit atasnya. Oke, mantap. Tadang, ini sudah selesai ya, sudah saya jahit, tapi mohon maaf saya tidak menampilkan saya sedang menjahitnya karena saya anggap teman-teman udah pada bisa semua kalau menjahit. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika suka, like, dan jika tidak suka, dislike. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.